Selamat berjumpa lagi dengan Slamet Setiono. Sekarang ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Google Form yang ada di fasilitas Google. Pertama yaitu kita harus masuk kepada google.co.id, kemudian kita login. Setelah kita login, kita mempunyai suatu akun yang seperti ini. Kemudian kita klik di sini aplikasi Google. Kemudian kalau di sini Google formnya tidak nampak, kita cari di sini. Kalau di sini masih tetap tidak nampak, nah kita klik di sini Google. Nah, di sini akan nampak banyak, ya, nampak banyak. Maka dari itu kita harus cari kiranya yang mana yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah formulir. Nah, di sini ada Google Form atau formulir. Kita klik di sini. Begitu kita klik, maka akan nampak Google Form di sini. Sebagai contoh, kita go to Google Form. Nah, setelah kita masuk di sini, maka akan nampak tanda plus di sini. Dan di sini ada salah satu contoh yang sudah kita buat. Kita misalnya ingin menambahkan, yaitu kita klik di sini. Kita menunggu sebentar, kemudian kita di sini kita berikan misalnya formulir, jejak pendapat, jejak dan kelas, ya, misalnya saja. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, kita klik di sini, ya, klik. Pertanyaannya ada siapakah yang Anda pilih. Nah, kalau Anda pilih di sini ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda misalnya di sini. Ini harus wajib diisi. Nah, wajib diisi. Pilihan ganda misalnya Halim. Misalnya Abdul Halim. Kemudian tambahkan lain. Misalnya di sini adalah Harun. Kemudian di sini kita pilihkan Anto. Terus di sini kita pilihkan Tito. Nah, tapi bila mana kita ingin menambahkan sebuah pertanyaan baru, silakan kita tambahkan di sini, yaitu pertanyaannya tulis harapan Anda. Maka bukan pilihan ganda, melainkan di sini adalah jawaban singkat. Nah, jawaban singkat boleh singkat atau paragraf, boleh kita pilih paragraf. Nah, kalau paragraf teksnya jawabannya adalah panjang, dan ini juga wajib diisi. Misalnya ini juga wajib diisi. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita wajib diisi. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan pertanyaan lagi, di manakah rumahmu? Pilihan ganda, kita pilih jawaban singkat. Sebagai contoh alamat di situ. Nah, setelah ini wajib diisi. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya ini pun juga bisa menambah gambar, menambah video, tambahkan bagian dan lain sebagainya, bisa. Anda coba sendiri. Intinya adalah di pertanyaan ini kita bisa lakukan polling seperti ini. Kemudian tanggapan. Nah, di tanggapan ini nanti akan menerima tanggapan. Tanggapannya ada di sini. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah spreadsheet, jadi tanggapannya itu Excel, maka kita buat seperti ini. Formulir tanpa judul, misalnya ini kita sebut
polling, kemudian pilih spreadsheet yang ada, kita buat spreadsheet yang baru. Kita buat, nah kalau sudah kita buat, maka seperti ini. Nah sekarang bagaimana kita mau melihat hasil dari kita bisa lihat dari sini pratinjau. Nah pratinjau ini akan muncul seperti ini sejak pendapat ya. Nah wajib diisi misalnya untuk memilih kelas siapakah yang Anda pilih. Nah misalnya saya pilih Abdul Halim, saya klik di sini. Tulisan harapan Anda misalnya saya ingin ketua kelas yang cerdas dan bijaksana sebagai contoh seperti ini. Kemudian di manakah rumahmu? Jalan Mastrip 153, Kota Probolinggo. Sebagai contoh seperti itu, maka kita tinggal kirim. Nah, begitu kita kirim, maka kirim tanggapan lain bisa untuk yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita ingin melihat ya? Kita ingin melihat. Jadi bisa. Ini adalah ringkasan individual. Jadi nanti misalnya Abdul Halim berapa persen? Abdul Halim 100%. Karena apa? Masih satu orang yang menanggapi ini. Ini adalah contoh tanggapan. Ya. Contoh tanggapannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini saya mau kirimkan ke WA, karena WA saya tidak ada di komputer, maka saya harus mempunyai linknya. Ya, nah ini saya harus kirim kemana? Ke email saya sebagai contoh selamat. Ya ini selamat. Kemudian subjeknya ini adalah polling ketua kelas. Sebagai contoh, pesannya adalah, nah ini kalau bisa pesannya adalah kita ambilkan dari link di sini. Ini adalah untuk mendapatkan link. Kita klik, maka di sini adalah formnya ini akan nampak. Nanti begitu diklik akan masuk ke form itu. Kita salin di sini. Terus di sini pesannya adalah ini. Kita Ctrl V sini. Ya. Ini adalah link, kemudian sertakan email, kemudian kirim. Nah, begitu kita kirim, maka di email kita akan masuk secara otomatis. Nah, bagaimana kita mau melihat tanggapan seperti ini? Lihat tanggapan spreadsheet, ya. Kita lihat, klik. Nah, ini akan muncul. Nah, ini muncul spreadsheet untuk melihat siapa saja yang sudah memasukkan. Ini misalnya saya pilihan Abdul Halim, saya ingin ketua kelas yang ini Jalan Mastrip, misalnya sebagai contoh seperti itu. Nah, dengan demikian ini bisa kita copy untuk orang lain bisa melihat, yaitu di address ini kita Ctrl C. Setelah Ctrl C, kita pun juga bisa mengirimnya, misalnya melalui email, yaitu ke selamat tadi. Kemudian subjeknya adalah untuk melihat polling. Setelah itu pesannya adalah kopian yang tadi ini. Seperti ini, sertakan email. Ya, kemudian kirim. Nah, apabila ini sudah terkirim email kita, maka kita bisa melihat. Oke, saya akan coba. Kita buka mail yahoo.com. Nah, ini adalah email saya. Ini bisa kita buka untuk lihat formnya. Ini contoh format yang sudah kita bisa. Nah, kemudian kalau ini kita copy di sini, Ctrl C, kemudian kita letakkan tab baru, kita pastekan di sini, Ctrl V, maka
dia akan bisa melihat siapa saja yang sudah memilih. Demikian. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua, guru profesional tanpa harus ikatan. Terima kasih.